Persoalan yang dikhawatirkan dari beberapa kelompok masyarakat atau sebut saja orang tua kita Purnawirawan Jenderal terkait dengan keberadaan Gibran Rakabumi itu sebenarnya berujung pada kalau Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia berhalangan dan kemudian akan digantikan oleh Gibran Rakabumi, maka ada satu kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi failed state atau negara lemah, ya, eh, bukan menjadi strong state ya, tapi weak state, negara lemah, negara gagal. Nah, saya kira kecemasan itu menurut saya sah-sah saja, tetapi ada argumen-argumen yang bisa menenangkan diri kita dan mempercayai bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia ini merupakan pilihan yang tepat dari rakyat. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya teman-teman, bahasan kita kali ini adalah mencoba untuk menjawab beberapa keraguan dari kalangan atau sebut saja orang tua kita, Jenderal Purnawirawan yang belakangan ini muncul ke publik menjadi viral ketika menyampaikan 8 tuntutan terkait dengan poin ke-8 yaitu dalam kurung sign quote pemakzulan Pak Gibran Rakabumi sebagai wakil presiden. Banyak pihak kemudian menilai bahwa ini semuanya didasari atas kekhawatiran kalau ada halangan tetap bagi Pak Presiden, Pak Prabowo, kemudian dengan demikian wakil presiden dengan secara konstitusional akan menggantikan posisi presiden. Dan ini akan menjadi sesuatu tanda tanya besar bagi orang tentang masa depan Indonesia. Baik, kita berbicara tentang konteks kepemimpinan presiden. Dalam konteks legitimasi konstitusional sudah jelas bahwa itu adalah konsekuensi logis dan konsekuensi legal bahwa ketika presiden berhalangan hadir, automatically ya pilihan terbaiknya secara konstitusional adalah wakil presiden. Siapapun wakil presiden, dialah yang akan menggantikan. Pertanyaannya, apakah kompetensi seorang Gibran tidak memadai? Saya sudah menjelaskan tentang hal yang dalam beberapa waktu yang lalu. Saya menulis tesis di Gajah Mada, itu berjudul tentang kaderisasi informal. Ya. Salah satu tesis yang kemudian ditanyakan oleh penguji, bahkan bahwa kaderisasi dalam organisasi birokrasi itu adalah kaderisasi formal, ya, bukan informal. Tapi saya menjelaskan dengan berbagai macam tentang teori-teori yang ada, yang sudah saya sampaikan, dan dalam waktu perkembangan terakhir ini, kita juga backup dengan teori DNA, golongan darah dan DNA, tentang bicara tentang potensi-potensi dalam diri seseorang. Jadi kalau kita melihat manusia, sesama kita atau apa, kelihatan lemah, tetapi sebenarnya ada potensi-potensi yang bisa dihidupkan, atau dalam mekanisme DNA itu disebut dengan mekanisme switch on and switch off ya. Jadi artinya on dan off, tombol mematikan seperti mematikan lampu dan menghidupkan ya. Ketika kita tip this on, kemudian potensi energinya kemudian berpijar. Sama hal dengan konteks posisi Gibran Rakabumi. Kita tahu bahwa Gibran Rakabumi adalah seorang anak dari presiden ya, terpilih 2 periode, dan adalah anak dari wali kota dan anak seorang gubernur. Jadi ada tahun-tahun yang sangat panjang di mana mekanisme DNA seorang Gibran Rakabumi itu di switch on atau dihidupkan, dinyalakan, sehingga tanpa dia sadari potensi-potensi dalam dirinya itu kemudian berkembang, bersemi gitu ya. Jamur seperti jamur di musim hujan. Jadi sesuatu yang kita potensi lihat tidak ada, kemudian dia muncul. Manusia pada dasarnya memiliki begitu banyak potensi dalam dirinya. Tinggal kemudian bagaimana lingkungan itu menstimulus atau merangsang hadirnya pertumbuhan-pertumbuhan. Dalam kajian teori tentang apa yang saya teorisasikan di dalam tesis yang saya kerjakan, yaitu menyangkut tentang kaderisasi informal, ya, bahwa orang-orang muncul sebagai pemimpin itu karena ya didikte atau didrive oleh situasi sekitarnya atau lingkungan. Nah, tadi saya katakan Gibran itu tumbuh ya di lingkungan ring 1, orang nomor 1 di Republik ini, dan automatically dia akan merasakan mengalami sesuatu dari dekat dan tentu punya pembelajaran-pembelajaran langsung dari sang
sang pemimpin, ya, yaitu orang tua atau ayahanda beliau sendiri. Nah, itu kalau kita jelaskan dalam teori DNA dan tentu dalam konteks golongan darah. Saya mau mencoba untuk masuk dalam teori yang disebut dengan anak tangga kepemimpinan, pemegang anak tangga kepemimpinan. Bahwa seseorang yang ingin naik ke atas ya pada anak tangga, katakanlah suatu tangga yang vertikal, dia naik semakin tinggi dia naik maka akan harus ada pemegang anak tangga di kiri kanan dan seterusnya agar supaya ketika dia naik dia tidak akan goyang. Dalam konteks kepemimpinan sebagai wakil presiden, sebagai wali kota sebelumnya, dan potensial sebagai seorang presiden, Gibran Rakabuming tentu tidak akan menaik dengan ketinggian seorang diri. Ada banyak pemegang-pemegang tangga. Salah satunya adalah para jenderal-jenderal aktif yang akan memegang anak tangga kepemimpinan seorang Gibran Rakabuming. Ada banyak profesor-profesor atau mahaguru, ya guru-guru besar dengan suatu kecerdasan yang luar biasa yang dapat diberdayakan, yang memegang anak tangga kepemimpinan Gibran Rakabuming. Ya, sehingga kekhawatiran tentang bahwa masa depan negara ini sulit ya atau berpotensi fail state atau weak state, ya negara gagal atau negara lemah, saya kira itu jauh ya, sebagaimana yang ditesiskan oleh Francis Fukuyama, seorang ahli politik ya terkait dengan persoalan strong state ini. Nah, saya kembali kepada pemegang anak tangga. Jadi kalau kekhawatiran orang tua kita perwira jenderal mengatakan bahwa negara ini akan lemah, saya kira itu tidak akan terjadi. Kalau ya kita semua, apalagi publik ini sedang memberikan suaranya, memberikan dukungan secara mayoritas kepada sosok seorang Gibran Rakabuming untuk membantu Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk mensukseskan cita-cita Indonesia. Jadi menurut saya itu agak sulit ya kita mau mengatakan bahwa Gibran jauh dari potensi yang sebenarnya. Dan itu dia bisa tunjukkan ketika dalam konteks kontestasi bicara tentang pemilu ya, suksesi pemilu, kontestasi di mana seorang wakil presiden diadu di dalam format debat wakil presiden ya bersama dengan seorang profesor, bersama seorang politisi handal dan seterusnya sebagai seorang ketua umum ya partai PKB, dan terlihat di situ bagaimana seorang anak muda Gibran Rakabuming tampil sangat meyakinkan dan mampu quote mengungguli ya lawan-lawan debat. Nah, ini saya mau mengatakan bahwa usia bukanlah suatu jaminan. Saya sangat percaya orang-orang seperti Gibran Rakabuming, bahkan juga Kaisang nantinya, itu menjadi orang-orang atau rakyat yang punya potensial untuk memimpin negara ini dengan pengalaman-pengalaman, dengan proses pendidikan, daya dukung lingkungan yang membentuk kepribadian seorang pemimpin yang menurut saya sangat besar dan berpotensi berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sehingga saya mau mengatakan di titik ini, ya berikan kepercayaan kepada Gibran Rakabuming melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden, dan tentu kita tidak pernah berharap bahwa rakyat di negeri ini dihilangkan potensinya untuk menjadi orang nomor satu di Republik ini, karena konstitusi kita, undang-undang kita selalu memberi jalan ya kepada semua rakyat untuk menjadi presiden di negeri ini. Jangan bunuh impian seorang anak, ya. Jangan bunuh impian anak negeri kita, karena siapapun kita, ya, yang jelas punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin yang baik bertumbuh secara alamiah, didukung daya dukung atau support system dari pemegang-pemegang anak tangga. Salah satunya kita semua adalah pemegang-pemegang anak tangga Prabowo dan anak tangga Gibran Rakabuming, bukan partai politik.